berkhotbah, berceramah. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Menyampaikan sesuai apa yang ada di dalam kitab kita sebelumnya tercatat. Dan saya percaya bahwasanya dia itu lahir, dia itu manusia. Iya, karena dia lahir, manusia yang lahir, dan dia itu juga mati tentunya, ya kan, sama kita juga, manusia juga mati, lahir dan mati juga. Tetapi untuk terangkat rohnya kan hanya Sang Pencipta sendiri yang tahu bahwasanya kita terangkat kemana dulu, ya gitu, terangkat kemana dulu, mau ke surga apa ke neraka, seperti itu tergantung perbuatan kita tergantung apa yang kita percayakan di bumi ini. Selama di bumi ini juga tercipta di dalam surga kelak. Nah, selanjutnya kalau kurang baik ya bisa menyimpang ke neraka, seperti itu. Saya percaya bahwasanya Yesus itu manusia, karena di beberapa kali Alkitab juga menjelaskan bahwasanya dia itu utusan Mesias, ya. Kalau dia sang ilahi itu tertuju ke, bentar, itu aja dulu Bang Suman, nanti saya sambung yang sang ilahinya. Iya, baik. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, iblis itu dalam menyesatkan lemah, yang membuatnya kuat itu adalah saudara-saudaranya. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhan? Apakah yang diurapi Tuhan ini Tuhan? Itu sudah pasti bukan. Kalau saudara Kristen ini mengusung konsep keyakinan tauhid satu Tuhan, maka mustahil Yesus itu Tuhan. Karena mungkin Tuhan diurapi Tuhan. Tetapi karena Kristen ini, sekali lagi saya katakan, agama yang mengedepankan kemudian doktrin dan dogma dengan jurus Roh Kudus, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan akal pun masih tetap dipercayai sebuah kebenaran. Kelemahannya Kristen itu di situ. Sesuatu yang tidak masuk akal masih juga dipercayai. Artinya bahwa ya benarlah apa yang diterangkan Al-Quran, mereka lebih mengedepankan doktrin dan dogma daripada akal sehat. Kenapa mereka dianggap sesat dalam Al-Quran? Karena mereka punya mata, punya telinga, punya akal, punya hati, tapi mereka nggak fungsikan dengan maksimal. Adalah sebuah kemustahilan orang dalam keadaan yang sama percaya Yesus itu manusia, di waktu yang sama juga percaya kalau dirinya sedang menyembah kepada manusia tersebut, sedangkan mereka sadar kalau Tuhan itu bukan manusia. Artinya bahwa ya pesan Yesus agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya itu betul-betul terbukti di tengah-tengah kaum Islam, umat Islam, kalangan Kristen ini mempertontonkan kepada umat Islam bahwasanya mereka saudara kita Kristen dalam keadaan kebingungan karena berada di antara ilusi dan kenyataan. Saya kira begitu. Ada kawan onde-onde. Ya, terima kasih Bang Suma. Iya. Kalau Bang Suma mengatakan bahwasanya orang Kristen itu bahwasanya mempunyai ilusi, ya, ilusi yang mengatakan bahwasanya dia itu tidak ada, ya, tidak, apa sih tadi, tidak percaya bahwasanya Tidak bisa membedakan antara ilusi dengan membedakan, ya, kenyataan atau ilusi, fakta. ya. Gitu. Iya. Ya,
Kalau masalah ilusi ya Bang Sumair, kalau saya bisa ambil itu, memang setiap orang itu memang tidak bisa dijauhkan dengan ilusi. Kalau fakta, kita melihat faktanya seperti apa. Kita melihat sejarah ya kan. Sejarahnya seperti apa? Apakah sejarahnya itu betul apa enggak? Nah, di situ kita melihat ya kan. Contohnya dalam Alkitab. Alkitab menuliskan demikian. Sejarah Yesus dari lahir, mati, dan bangkit dijelaskan demikian, dan bersama uh, yang lainnya ya, sehingga di situ adakah sejarahnya dan adakah jejaknya, seperti itu. Kalau kita melihat fakta itu, jejaknya itu ada dan kelahirannya juga ada. Nah, waktu itu saya sempat menyambangi ya ke Yerusalem. Itu apa yang di dalam Alkitab itu tentang Sungai Yordan itu betul-betul ada secara fakta ya. Kita bicara tentang fakta dulu ya. Itu benar-benar ada real. Contoh lagi, Golgota. Golgota itu ada apa enggak? Ada. Terus tentang Yesus dicambuk, ada enggak sejarahnya? Ada. Ada sejarahnya, sehingga Yesus itu benar-benar di situ dia dicambuk di situ, seperti itu. Kalau kita bicara tentang fakta, kalau kita membicarakan tentang ilusi, ya tergantung kita ya Bang Suma ya. Kita menyampaikan ilusi kita seperti apa. Kita mau percaya apa enggak, seperti itu. Pemikiran saya seperti itu ya Bang Suma ya. Kalau teman-teman yang lain berpikiran lain ya silahkan. Itu pemikiran saya, sehingga saya bisa melakukan apa yang menurut saya betul, seperti itu. Iya. Jadi pengalaman saudara Master Teologi ini memang sangat luar biasa. Udah sampai ke Yerusalem, udah sampai ke Sungai Yordan. Saya ingin menggali lebih jauh kemampuan saudara Master terkait dengan keyakinan sebagai seorang pembible atau penginjil dalam bahasa lumrah yang digunakan oleh internal Kristen. Kapan saudara Master Teologi terakhir melakukan penginjilan kepada hewan-hewan ternak seperti ayam, kambing, atau sapi? Itu kira-kira kapan, Bang? Terakhir 2000 berapa ya? 2013. Setelah itu saya fokus belajar saya. Setelah itu tiba-tiba ada berkat, saya pergi ke sana. Ya puji Tuhan bisa menikmatinya sebelum perang. Iya. Di antara sapi, kambing, dan ayam, yang paling ngeyel pada saat Master melakukan penginjilan itu di mana? Siapa di antara mereka? Kambing, ayam, sapi, atau bebek? Yang paling ngeyel, yang paling banyak tingkah pada saat Master Teologi ini melakukan penginjilan? Kambing. Tapi kalau ayam tidak terlalu banyak tingkah. Tidak, karena kan ayam kan bisa dimengerti. Ya. Kalau tikus biasa ikut mendengarkan juga firman Tuhan. Kalau tikus dan sejenisnya atau curut nggak bisa, Iya. karena dia lari-lari. Oh gitu. Jadi yang anteng ketika dibacakan firman Tuhan dari saudara kita Master Teologi ini itu sapi, tapi yang paling ngeyel kambing. Iya, soalnya suka nubruk-nubruk. Oh iya. Tapi saya membaca keadaan maksudnya. Biasanya sekelompok makhluk yang mendengarkan penginjilan seperti sapi, kambing, itu aura kesadaran mereka sebagai binatang itu terkadang terpelihara dengan baik. Itu yang saya lihat. Bahkan kalau misalnya mereka itu masuk di dalam
dalam zona kehidupan manusia, ada beberapa kambing yang bisa saja digelari profesor. Kenapa? Karena mereka anteng mendengarkan firman Tuhan ketika master teologi itu melakukan penginjilan. Bukan begitu, Pak Master? Ya, bisa disebut seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi di kalangan kambing ada yang bisa bergelar profesornya kambing, bagian sapi juga ada yang bisa bergelar profesor sapi ketika mereka mendengarkan penginjilan dari master. Karena itu kan amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kekurangan daripada para pendeta pastor yang ada di gereja, mereka senantiasa melupakan ruang misi amanat agung, di mana mereka hanya konsentrasi kepada jemaat manusia, karena jemaat manusia yang bisa memberikan perpuluhan. Kalau kambing tidak, kalau sapi tidak, kalau ayam tidak, sehingga mereka melupakan amanat agung ini, di mana itu perintah Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh makhluk, termasuk cicak. Bukan begitu, Pak Master? Iya, seperti itu Nah, harusnya itu pendeta itu. Tapi agak iya, lain iya. juga sih ya. Iya, iya. Itu Tidak di apa namanya? Tidak diajarkan seperti itu. iya, betul. Karena dikatakan juga oleh Kristus, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Jadi bangsa setan, bangsa jin, bangsa ifrit, bangsa roh halus, segala macam itu kan harus dijadikan sebagai acuan, karena Kristus ini kan jalan keselamatan. Emang manusia saja yang mau selamat? Tentu binatang-binatang lain juga mau selamat. Tentu juga seperti jin, seperti hantu kuntilanak, popok, terus kemudian padale, kap belama, anak asuh, semua mereka ini mau diselamatkan. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita jujur membaca dalil di dalam Matius 28 nomor 19, nomor 20 dan seterusnya itu, gereja harus merubah metode penyampaian Bible, bahwa sasaran tembak untuk dilakukan pembelaan itu, karena Kristus adalah jalan keselamatan, ya bukan cuma manusia yang mau selamat, tapi bembek, kambing, bilolo juga itu mau. Nah, materi-materi seperti ini sayangnya hanya master teologi ini yang bisa menemukan. Saya belum menemukan adanya pendeta atau pastor yang beralih fungsi atau multifungsi melakukan penginjilan juga terhadap para kambing, para hewan, para sapi, karena mungkin berpikir di situ tidak mendatangkan keuntungan secara finansial, karena belum ada kemudian sapi diinjili lalu mereka membayar perpuluhan setiap bulan. Padahal di antara kalangan kambing, antara kalangan sapi, kodok, kalau dilakukan pembacaan firman Tuhan dari Bible, bisa jadi mereka adalah akan tampil pendeta-pendeta atau pastor-pastor dari kalangan biawak, dari kalangan kambing, dari kalangan sapi. Jadi akan ada kemudian penatua atau pastor atau biarawati atau pendeta-pendeta dari kalangan kambing. Jadi mereka ini memiliki kedudukan tersendiri di tengah-tengah kalangan kambing, di tengah-tengah kalangan lembu, sapi. Mereka masing-masing memiliki pendeta dan pastornya. Bukan begitu, saudara master teologi, karena keilmuan saudara ini memang di atas rata-rata. Bukan begitu, Pak? Kalau mereka secara manusia, kalau mereka bisa jadi manusia, mungkin bisa jadi profesor, Bang. Nah, betul. Betul. Nah, ini kita harus menghargai. Padahal saudara master ini sebenarnya masih muda orangnya. Masih muda, ganteng. Tapi beliau lebih menguasai daripada materi Bible, daripada Kristen yang lain. Meskipun mereka lulusan STT, tetapi mereka hanya mengerucutkan penginjilan itu berfokus kepada manusia saja. Padahal dalilnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, makhluk itu kan banyak. Ada itu tadi kuntilanak, setan sumiati, ada suster ngesot, kemudian pampir, apalagi pocong, sendal bolong. Mereka ini harus kemudian dibacakan firman Tuhan dari Bible, karena mereka juga butuh keselamatan. Bukan cuma manusia aja yang mau selamat, mereka juga. Bukan begitu, di bawah Pak badan Master? layar percaya, Bang Suma. Oh, nggak bisa dong. Itu berdata, harus ada data. Makanya saudara master ini beda memang. Saudara master ini dia sadar terhadap Bible, bahwa
sebagai seorang penginjil memang itu tanggung jawabnya sangat besar. Bukan hanya sekedar terima perpuluhan, tapi mereka harus mengkristenkan para makhluk apapun itu kan gitu. Bukan begitu Pak Master? Iya, kalau makhluk saja bisa anteng ya, bisa Iya. diam mendengarkan firman Tuhan, kenapa manusia tidak bisa? Betul. Betul. Jadi pola yang saya bangun sendiri setelah saya belajar Bible, maksudnya gini, ketika ada kumpulan binatang, lalu kemudian dibacakan Bible dalam hal ini firman Tuhan menurut saudara Kristen, maka ketika misalnya sekelompok domba atau sapi dibacakan Bible rutin 3 kali sehari, lalu kemudian mereka disembelih, dipotong dagingnya dimakan, bisa menjadikan orang-orang yang memakan dagingnya itu menjadi orang yang sabar, orang yang punya karakter berpikir yang sehat. Pilih ini masuk dalam tubuh mereka, ya mereka menjadi penyabar, penyantun, dan seterusnya. Bukan begitu Pak Master? Iya, kalau secara kita berjalan itu. secara manusia itu harusnya seperti itu, tapi kebanyakan orang itu tidak mau belajar. Ya, itulah. Sebenarnya mereka tahu, cuman karena di situ tidak ada unsur perpuluhan, jadi agak sulit. Iya, Pak Bom harus belajar itu. Pak Bom, semuanya harus belajar. Betul. Mantap sekali. Jadi 2013 Pak Master ini terakhir menginjili hewan piaraan atau hewan liar? Hewan peliharaan ada, hewan liar jangan, nggak berani, takut dikejar saya. Dikejar. Iya. Kecuali Tapi kan saya dalam, Heeh. kecuali saya dalam apa suatu kerangkeng ya, bisa injili. Kalau mereka mau, Iya. kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Iya. Artinya Pak Master ini bisa saja menginjili binatang-binatang buas seperti misalnya harimau, singa, buaya. Misalnya kalau abang ini mau menginjili singa, bisa saja abang dimasukkan ke kerangkeng besi, habis itu dibuang ke laut yang banyak buaya dan ikan hiu. Bisa gitu ya? Iya, Mantap sekali. Ini harus dikembangkan oleh gereja. Bahwa ada misi yang terlupakan gitu loh. Ada misi yang terlupakan. ya kebanyakan orang seperti itu. Ada yang terlupakan tentang hal ini. Kan beritakan segala makhluk ya kan. Betul. Benar itu. Setelah saya pelajarin itu ya gampang-gampang susah juga menginjil hewan apa Iya. kalau makhluk halus itu saya belum bisa nampak karena saya tidak menguasai. Iya, kan harus dari penginjilan itu muncul rasa sayang kan ya. Sayang kepada para binatang. Dibacakan Bible, data-data Bible. Cuman yang menjadi pertanyaan ini, kalau semacam kuda nih Bang, kuda jantan dibacakan Amsal, kira-kira ada reaksi nggak? Kalau tidak dipegang-pegang tidak kalau dipegang-pegang tidak kalau dipegang itu yang bahaya. Oh, iya. Masya Allah. Jadi kuda pun akan memiliki reaksi positif ketika dibacakan kitab Amsal. Nah, inilah bagusnya ya. Namanya firman Tuhan itu kepada siapa saja itu bermanfaat, bukan cuma kepada manusia, kepada hewan juga ini. Nah, mungkin kelihatannya sih lebih tunduk hewan ketika dibacakan Bible daripada manusia. Semisal Pak Laban TV, mungkin Pak Laban TV kalau dibacakan Bible masih melawan atau belum menjalankan, kemudian masih ngeyel. Tapi kalau sapi, ayam lebih taat barangkali, bukan begitu Pak Master? Iya seperti itulah.
Nanti Hmm. saya teruskan, nanti disangka orang gila nanti. Iya, lebih bawah pada taping seperti itu. Bang Ali pasti ketawa-ketawa itu. Bukan disangka orang gila, disangka orang waras malah. Tapi betul, betul. Apa yang ada di dalam Bible, ya Pak Master ini yang praktekkan. Kita dulu pernah kok video call di Zoom, di hewan-hewan ternak di halaman rumah, beliau bacakan Bible. Dan itu tadinya apa bebek yang lari sana sini, begitu dibacakan langsung anteng dia, langsung minta kawin bebeknya, anteng. Itu nih. Masih ingat gak, Master? Masih lah. Oh, masih. Iya, 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 iya. Iya, kita kan sudah berdiskusi lama kali ya Bang ya. Saya Iya, sama udah lama. Pokom Dari S1 berapa sebelum lama? Master kuliah S2 waktu itu. Iya kan? Sampai selesai S2-nya. Masya Allah, luar biasa. Iya, kalau kalau orang-orang mendengar YouTube-nya Bang Zuma, kalau mendengar saya itu kayak orang gila katanya. Nah itu kayak gini, itu yang ditampilkan Kian Santang. Itu kan jadinya kuda itu semakin merasa dihargai, merasa diakui kehadirannya gitu. Nah, memang ini yang disebut rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada alam semesta, bukan hanya kepada manusia saja. Gitu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, pendeta yang menginjili binatang itu yang betul, menjalankan amanat agung. Jangan orang Islam yang sudah punya agama yang diinjili, tapi kambing bembek sapi tedong itu kan belum ada agamanya. Itulah yang harus dibaptis, dibuatkan rumah ibadah supaya mereka bisa juga ikut bernyanyi gitu. Diajarkan lagu rohani. Ya cuman saya kagak pernah temukan pola bagaimana lagu rohani untuk kambing, untuk sapi. Dia maksudnya di nada mana? A, nada D atau apa gitu. Kunci mana dia masuknya? Misalnya ma. Nah, iya betul. Benar itu. Polanya saya belum temukan. Bagaimana saudara Laban TV? Lagi Apakah? PR saya. Yang lagi PR saya itu Iya. Bang Zuma, Siap. garangan buaya darat biar anteng katanya di taping di bawah. Ya itu lagi PR buat saya. Iya betul. Buaya darat biar anteng Iya. juga. Masya Allah. Ini saudara Laban TV apa sudah pernah melakukan penginjilan kepada singa liar atau kepada buaya liar? Oh, belum pernah ketemu saya. Kenapa Bang? Apa kendalanya? Kalau ketemu, ya saya sampaikan kabar baik. Halo, kabar baik. Pak Tinjit kan kabar baik. Betul. Iya. Artinya kita harus menyampaikan kabar baik, sesuatu yang baik ke segala makhluk. Iya, kan? betul itu. Termasuk kepada belut listrik, Pak ya. Iya, kita perlakukan segala makhluk itu harus kita perlakukan sesuai apanya kodratnya kan gitu. Oh, iya. Itu kabar baiknya. Iya, betul. Jangan Jadi kalau Palaban saya bicara dengan fakta ya Pak ya, bukan membual ya. iya, betul. Ada dalil. Iya kan dalam Alkitab kan tertuliskan beritakanlah segala makhluk. Iya. Nah, Injil itu kan kabar baik ya. Artinya makhluk itu harus kita perlakukan ya dengan baik. Itu loh. Kan begitu artinya. Iya, betul. Nah, surat-surat apa saja yang biasa Pak Laban bacakan kepada sapi atau kambing? Bukan membacakan, itu kan arti letterlet itu. Mana ada Jadi seperti itu. diapakan? Diperlakukan lah. Kan perintahnya beritakan, Bang. bersikap baik lah ya. Disayang. Beritakan, kan ada perintah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ya iya. Ya itu tadi Bang Zuma disayang.
menerapkan kasih sayang kita kepada hewan seperti apa. Itu Bang Pak Laban ya. Mm-mm. Jadi ini Iya, iya, seolah-olah Bang Juma ini menyalahkan Yesus ini loh. Bukan, saya nggak menyalahkan Yesus. Justru perintahnya Iya, artinya- beritakanlah Bible kepada semua. Yang salah itu pendeta karena kalau cuma di seperti gereja. seperti itu maksudnya, ketemu rusa, ketemu buaya, kita membacakan ayat, itu salah itu. Nah itu perintahnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Dia itu artinya secara tidak langsung yang memberi perintah itu orang-orang goblok itu. Masa masa Yesus Ya, bilang Anda, goblok? iya. Iya, biar pulang kali aja. Ini kan mengambil sisi hitam loh ini. Tujuannya kan itu kan. Yesus dibilang goblok. Tujuannya kan itu. Macam mana Pak Laban? Astagfirullah. Iya. Ya, Aduh. tujuannya kan itu ingin menertawai sesuatu perintah yang nggak masuk akal. Kan itu tujuannya ini kan. Tidak masuk akal gimana? Cuma Itu ketawa-ketawa. perintah Yesus. Kok dibilangi goblok? Itu perintah loh Pak. Iya, Masa kalau Yesus seperti itu dibodohin? maknanya ya goblok lah itu. Wah, Astagfirullah. ada aja. Nyebut Pak. Ya kalau menurut saya nggak seperti itu. Makanya ya dan logosnya. Aduh, apes juga nasibnya Yesus dibilang goblok sama saudara Laban ini. Kalau seperti itu caranya ya goblok lah kan. Berarti kalau Pak Laban ngomong bicara seperti itu berarti segala makhluk itu batal dong Pak ya. Seperti ketemu harimau ya. Gini ya, kita ketemu harimau buaya lalu kita buka Injil kita bacakan kan goblok. Oh Pak, kan sesuai dalam Alkitab Pak, apa yang tertulis. Misalnya kita bacakan Alkitab ya perjanjian lama dan Makanya saya perjanjian nggak memaknai seperti itu kan gitu. Jadi kalau saya beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya diperlakukan makhluk itu sebagaimana kodratnya. Nah itu Aduh. Kenapa bukan bisa buka gitu ya? Injil, bukan buka Bible dibacakan ayatnya. Ya, siapa yang ngerti hewan apa itu? Lah kan perintahnya. Gimana? Perintahnya kan gitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadi Anda Iya, harus kalau seperti memberitakan. itu eksekusinya perintah goblok itu. Kalau saya nggak seperti itu eksekusinya. Master teologi kabur dia. Aduh. Allah. Langsung kabur dia. Master teologi terlalu polos dia. Gimana? Langsung kabur dia. Nggak kuat. Nggak kuat dia, nggak kuat. Nggak mau. Allahu Akbar. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Artinya sebagaimana Bible diberitakan kepada manusia, begitu juga lah adanya harus diberitakan kepada hewan, kepada tumbuhan. Bukan Bible, Seperti itu. Injil loh, Injil lah. Injil kan kabar baik. Ya iya, kabar baik itu harus diberitakan. Kan begitu. Coba kita Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kan gitu perintahnya, Bang. Ajarlah Nggak usah lah mereka ke- melakukan ke- segala sesuatu ke teman-teman yang kita aja lah kuperintahkan sama. kepadamu. Nggak usah lah ke Jadi hewan. harus ada paduan suara untuk kera, untuk sapi. Mereka harus diajarin itu semua. Nggak usah lah ke hewan, ke sesama manusia aja, ketemu sama sesama manusia, menyampaikan kabar baik. Gimana tuh? Apa kita harus buka Injil, kitab? Enggak kan? Ya, haruslah. Ya, nah, seperti makanya ini coba. Kalau Tuh, seperti di itu, host. eksekusinya goblok lah itu perintahnya. Ya. Makanya saya nggak mau seperti itu. Kan.
Artinya di balik yang parah, tersirat ada yang Allahu tersurat kan Akbar. gitu. Iya, di balik yang tersurat ada yang tersirat. Jangan letterlet lah kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, masa perintah Tuhan dibilang goblok, bang? Eksekusinya yang goblok. Ya, kan gitu. Eksekusinya loh, bukan perintahnya. Perintahnya benar. Iya. Berarti emang eksekusinya yang boblok ya. Ah, itu. Jadi harusnya kalau misalnya ketemu dengan misalnya biawak atau ikan hiu, perlakuan pemberitaan Injil itu seperti apa kabar baiknya? Ya kalau biawak sekarang ya apa namanya, penangkaran ya kan, biawak kan ada yang terancam ya. Dibuat kandangnya khusus ya, dipelihara. Ada seperti itu kan kabar baik buat biawaknya. Nggak dibacakan isi Bible. Ngapain? Kita kan nggak paham. Tujuan Bible itu kan untuk isinya kan kabar baik. Kita sampaikanlah sikap-sikap baik kan gitu. Gitu. Iya. Begitu ya. Nah, ketemu hiu, biasanya hiu kan biasanya diambil siripnya itu kan tuh jahat itu kan. Oh, harusnya Bukan jangan. kabar baik. Diambil siripnya dilepasin itu sengsara hiu itu kan. Nah, itu kan dilarang itu. Tapi kan ini bermanfaat. Bermanfaat bagi orangnya, tapi bagi hiunya cuma sengsara cuma. Bawa sama tunggal semua sahasia Siapa tuh menangis, bang? Ya, ini di warung kopi. Oh. Oke, mungkin ada hal yang ingin dibahas, saudara Laban. Kalau saya sih lucu-lucu aja melihat perdebatan ini. Ya, abang dari mana? Katolik apa Protestan? Kalau secara denom saya Protestan lah. Oh, Kalau secara pemikiran Iya. saya teologi logos, metafisik. iya. Jadi kalau saya lihat perdebatan ini kan selalu membahas fisik ya. Logo, simbol-simbol ya. harusnya. Logosnya yang dibahas. Logos lah. Ya, ayo kita mulai bahas logos. Silakan Sayangnya, mulai. Ini masalahnya. Logos itu padanan katanya nggak ada. Pak Bom itu ya. Nggak ada. Kenapa? Padanan kata logos itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada, Logos yang ada hanya itu kan firman. kitab juga bisa, bang. Kitab logos itu juga kitab boleh. Iya, kalau secara terjemahannya kan firman itu. Nah, firman nanti ditarik jadi perkataan. Kurang lengkap deh itu. Perkataan. ya semua beli ya. Karena kalau sebenarnya logos itu ada ide ya, ada kehendak, ada kebijaksanaan. Nah, kalau hanya perkataan, nah kan gantong dia. Jadi harus Ada ide lah di situ, ide, pemikiran ya, pengetahuan. Nah, di pengetahuannya itu sekaligus itu kan ada terangkai kata-kata di situ, kalimat. Nah, di kalimat itu juga ada kehendak. Nah, di kehendak itu, di kalimat itu ada juga tuh nanti kebijaksanaan ya. Itu diperbuat, jangan nggak hanya dikatakan ya. Harus berbuat, harus nyata kebijaksanaan dari pikiran itu. Nah, itu logos. logos Nah. boleh juga diartikan ketetapan kan ya? Bisa, tapi kalau hanya ketetapan nggak bisa. Hikmat dia kalau misalnya hikmat itu kan kajian ya, kajian mendalam tentang segala sesuatu, persepsi, analisa, serta perbuatannya. Nah, jadi harus dilakukan, harus ada outputnya. Nah, itu yang tidak dibahas. Yang dibahas saya lihat perdebatan ini adalah logonya. Nah, logonya itu selalu merujuk kepada Yesus, tanda.
Tanda ya. Iya. Kalau kita berbicara mengenai logos, ketetapan yang keluar dari Tuhan, itu berupa materi apa itu Bang menurut Saudara Laban? Gak ada materi di situ. Berarti tidak Malah termasuk pikirannya. berarti tidak termasuk daging. Gak termasuk daging. Gak ada daging di situ. Ah, berarti firman yang keluar dari Bapa itu apa? Itu kalimat lah, kalimatnya. Nah, kalimat. Sang Maha Tahu itu yang keluar kan? Berarti bukan Yesus. Bukan. Nah, itu yang saya lihat menjadi sangat kacau. Iya. Jadi yang keluar dari Bapa bukan Yesus tapi hanya berupa ide atau kalimat atau firman. Kalimatnya, iya. Berarti Yesus ini adalah murni sesuatu yang baru. Maksudnya baru apanya? Kalau Yesus ya tandanya lah ya sesuai ayat Lukas 2 ayat 12, dan inilah tandanya bagi matinya Yesus, inilah yang benar-benar bisa menyampaikan logos itu, berpikir, berkata-kata dan berbuat. Itu. Ya, artinya Yesus secara utuh dia adalah manusia ciptaan. Ya bisa juga kalau misalnya saya juga belum tentu saya ciptaan. Kapan saya diciptakan? Nggak bisa. Susah itu. Karena di luar ciptaan, di luar pencipta pasti ciptaan. Iya, Siapapun maksudnya, dia. apa yang dimaksud ciptaan ini ya, misalnya saya lah ya, kita manusia, apakah kita ciptaan? Siapa yang Ya ciptakan udah kita? sudah pasti kita ciptaan karena kita namanya cipta. Cipta itu karya. Karya itu adalah hasil dari pekerjaan. Nah, kita ini adalah hasil dari pekerjaan. Nah, kalau Jadi ditanya Tuhan, pekerjaan siapa? Pekerjaan orang tua kita gitu. Bahaya pekerjaan itu. Tuhan kan? Pekerjaan Tuhan. Ya kalau Tuhan manusia ya ada ya dari orang tuanya kawin. iya, tapi yang bekerja, yang mengadakan sana kan Tuhan. Ya juga lah, arti Tuhan juga nanti akan berbeda loh kalau secara logos. Yang menghadirkan rasa cinta, hasrat, keinginan terhadap lawan jenis, keinginan untuk bersetubuh, keinginan untuk punya anak, itu kan semua pemberian Tuhan. Berarti ini pekerjaan Tuhan, sampai orang tua melakukan itu hadirlah kita. Maka keberadaan kita ini adalah semuanya cipta karya Tuhan. Nah kalau ke Yang sana, melibatkan kemudian unsur cipta yang lain. ditarik ya cinta. Itu cinta eros loh, eros, asmara itu. Sementara cinta Tuhan itu agape, nggak ada ke apa namanya itu? Nggak ada apa namanya itu? Tanpa pandang bulu lah, nggak ada. Iya, dalam hal ini segala sesuatu yang ada pada diri manusia itu semua adalah karya cipta. Rasa cinta, sayang, marah, dendam, itu kan semua adalah unsur-unsur ciptaan semua itu. Jadi Iya, tapi eros, jangan itu sifatnya Iya, eros, manusianya betul. nggak ada Tuhan itu. Betul. Maksudku yang menghadirkan semua itu adalah sesuatu yang memang menjadi sumber segala sesuatunya. Kalau bukan saya ya, kalau di teologi logos, ciptaan itu bukan ke sosoknya, kreasi. Bagaimana kita mencetuskan ide kita, itu ciptaan, bukan makhluk, bukan. Sebagaimana ya, sang pencipta menciptakan alam semesta, misalnya di kitab Kejadian 1 ya, jadilah. Nah, itu jadilah, itu kreasinya. Iya, dan setelah kemudian titah jadi melahirkan sebuah kesimpulan, akhir jadi sesuai dengan apa yang dikehendaki, betul? Nah, jadi kalau teologi logos bukan yang terjadi itu disebut ciptaan, tetapi yang menjadikan itulah kreasi. Kalimat jadilah itulah kreasi, bukan hasil ciptaannya, bukan. Nah itu kalau teologi logos seperti itu. Kesuaranya kecil, Bang. Ya, telepon saya kebalik-balik nih. Ini saya ulang lagi ya. Jadi kalau dalam teologi logos, Suaranya kecil.
Waduh, mana ini? Ini lah pasangannya. Di teologi logos itu ciptaan itu bukan apa yang diciptakan, tapi yang mengkreasikan itu. Di sebagaimana Yang mengkreasikan itu kan sumber, Bang. ya, sumbernya apa? Sumbernya kan pengetahuan, Sang Maha Tahu. Ya, Tahu ini terkreasi kalimat. Nah itu, aku diciptakan sebelum dunia ada, itu Amsal 8 itu kalimatnya. Kalimat itu yang dikreasikan. suaranya kecil. Mana ini? Karya saya. Ya, Pak Laban, suaranya kecil, nggak jauh dulu itu di situ bising banget Pak Laban. Nah ini udah jelas. Ah, udah. Bentar ya, aku agak menjauh dulu, aku ambil dulu kursiku keluar dulu. Iya. Cuma Soalnya di situ bising soalnya. Teman-teman sambil lihat tab layar ya, teman-teman. Jumat Injil Jumat. Nah, jadi kalau teologi logos itu ya, yang dikreasikan itu bukan apa yang dikreasikan, apa yang dijadikan, bukan. Yang menjadikan itulah kan apa yang itu sebagaimana Amsal 8 aku dijadikan sebelum dunia ada kan. Sebelum dunia ada itu kan jadilah terjadi. Bukan yang terjadi itu hasil ciptaan, bukan. Tapi ide yang tercetus dalam kalimat mencipta itu yang dikreasikan, yang dijadikan, ciptakan gitu. Itu teologi logos. Itu yang saya pahami. Ya, kalau saya memahami bahwa pada diri pencipta langit dan bumi itu ada sifat maha berkata-kata, Ya. dan ada sifat maha pencipta. Jadi segala sesuatu yang dicipta itu diadakan, diciptakan dengan berkata-kata. Ya. Gitu. Jadi yang ada dari sifat penciptaan dan juga sifat berkata-kata yang ada pada diri Tuhan, semua itu adalah ciptaan, termasuk Yesus. Yesus itu ciptaan. Bagaimana saudara Laban bisa mengatakan Yesus bukan ciptaan sementara dia daging? Ketika terlontar ide, gagasan, logos terlontar dari Tuhan, Yesus nggak ada di situ. Berarti Yesus nanti ada setelah ibunya ngeden. Berarti Yesus ini adalah karya, dia cipta. Dari kemahakaryaan atau kemahapenciptaan Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau dalam teologi logos nggak ke sana apanya jalurnya. Nggak ke sana. Coba diterangkan. Nah, misalnya ini ya, Amsal 8:22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Nah, itu ketika Tuhan itu menciptakan, ya menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, itu perkataannya itulah yang diciptakan. Bukan hasil perkataannya, bukan. Itu Kenapa semua yang naik turun ya? Ya kalau saya Bang, sama seperti kita sederhanakan misalnya ketika seorang arsitek ingin membuat sebuah gedung atau rumah. Di dalam diri arsitek itu kan sudah ada ide. Ya. Yang melahirkan ide itu kan adalah kemampuan yang melekat pada seorang arsitek. Ya, betul. Ide ketika keluar dari dirinya itu sudah menjadi pribadi baru. Setelah kemudian ide ini teraplikasi dalam bentuk, maka
bentuk ini adalah pribadi baru, bukan arsitek itu sendiri. Contoh, ketika beliau arsitek ini memiliki kemampuan daya cipta yang ada pada dirinya sampai dia melontarkan sebuah pernyataan, di sini saya mau bangun rumah. Nah, kata-kata ini yang keluar dari mulutnya arsitek ini itu bukan arsitek lagi, tetapi sesuatu yang dibentuk oleh apa yang ada pada dirinya, yaitu mulut, lidah, pita suara. Tapi ketika suara itu terlontar keluar membentuk huruf-huruf, terbingkai menjadi kata dan kalimat, dan cakupannya adalah pesan, sehingga terbentuklah bangunan rumah. Itu semua unsur ciptaan yang berasal daripada sang pembuat, yaitu arsitek. Apapun itu, termasuk catatan-catatan yang dilontarkan dari kata-kata yang tadi, itu adalah bukan lagi arsitek, tapi buah pikiran arsitek yang termaktub dalam sebuah lembaran yang kemudian terrealisasi dalam bentuk bangunan. Maka arsitek cuma satu pribadi, suaranya bukan lagi arsitek setelah keluar, catatan yang kemudian berasal dari idenya juga bukanlah arsitek, begitu juga bangunan yang ada itu juga bukan arsitek. Begitulah Yesus. Yesus seibarat bangunan. Dalam hal ini bukan seperti itu. Tuhan Ini, Bang Juno. diibaratkan arsiteknya, Yesus diibaratkan bangunan rumahnya. Jauh antara arsitek dengan bangunan, sebagaimana jauhnya antara Tuhan dengan Yesus. Itu bukan satu pribadi, bukan satu hakikat. Nggak ke sana. Misalnya gini ya, misalnya saya arsitek itu, saya berpikir. Nah, saya sambil berpikir itu kan sambil berkata-kata di pikiran saya. Tidak harus keluar dari pita suara mulut saya, enggak. Di pikiran saya itu sudah tercetus juga kalimat sambil berpikir berkalimat. Di situ juga sudah ada kehendak di situ. Nah, kemudian nanti ini yang dieksekusi. Maka misalnya kalau saya arsitek, jadilah bangunan. Nah, itu di luar, Nah, itu dia. di luar dari konsep yang saya bilang ini. Berarti sama aja, Bang. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa menyamakan hakikat arsitek dengan bangunan rumah tadi? Coba Anda uraikan. Nggak sama. Ya, enggak sama. Berarti enggak sama antara Yesus dengan yang mengutusnya. Antara pencipta dengan ciptaan Yesus itu beda, selayaknya arsitek dengan bangunan. Kan gitu, Bang. Bang Laban suaranya feedback Bunda, noise, feedback suaranya. Kayaknya dari sinyal itu. Coba dibuka mute-nya Bang Laban, cari sinyal yang bagus. Sudah ini paling dekat ini sama wifi. Coba dimasukkan HP ke mulut, Bang. Ini kenapa nggak ada yang bisa naik? Yang setiap dinaikkan kok turun? Nggak tahu, mungkin bukan Oten kali itu. Bang Laban mungkin turun dulu, naik lagi Bang Laban, suaranya feedback itu, sinyal. Ayo teman-teman Oten naik lagi sini. Nah, gini aja, kumut aja lah, yang lain lah naik loh. Nggak Bang Laban feedback aja suaranya, nggak apa-apa Bang Laban. Turun dulu terus naik lagi, biar bagus sinyalnya. Ya, ini ada TikTok. Selamat sore TikTok. TikTok official. Selamat sore Bang. TikTok. Ya ampun. Wah, ini ada Yesus pula ini. Yesus. Yesus. Selamat sore Yesus. Dibuka mute-nya Bang. Kok namanya Yesus ini? Yesus, selamat sore. Dibuka itu, udah diundang mute-nya Bang Yesus.
Ya coba. Tadi saya dengerin Gurunda ketawa, Masya Allah enak banget, itu renyah itu ketawa tadi Gurunda. Iya, 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 iya. Itu goblok. Saya tulus dan ikhlas itu tertawanya tadi. Iya, dia bilang apa? Goblok gitu kan. Aduh, polos Bang Laban ini. Ya, moderator dijambakin oten-otennya moderator. Dibuka lagi mute Bang Laban. Gimana masih feedback? Coba cek. Mas. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Salam. Ya, mau request lagu Bang, Kok Apa itu? lagu Anakku Tuhanku Bang. Bah, Saya suka lagunya, Bang. nanti kita rekaman Bang ya. Saya Bang sedikit dari Bang. Siap. Itu saya suka-suka itu yang lucu-lucu itu Bang. Yang tukiman dibuang ke laut Iya. Bang. Itu setiap hari saya dekat sama istri saya itu jadi bahan tertawaan Bang. Yang mana tuh Bang? Yang tukiman dibuang ke laut, dipeluk dulu baru dibuang ke laut itu Bang. itu yang mau Iya, ingat. Pak Haji mau ngirim ke Piting apa itu? Bukan. Si Kepas. Yang anakku tuh siapa anak itu Bang? Anak tuh siapa Tuhan gitu Bang. Iya betul. Saya cuma ingin salam-salam aja buat Bang Zuma, saya baru masuk ini. Tiap hari saya dengar Bang. Sampai tengah malam, sampai tutup komal itu baru saya tidur Bang. Cuma baru kali ini saya baru masuk Bang. Masya Allah. Semoga Bang Zuma sehat. Teman-teman apologet Islam di mana aja selalu sehat. Saya kan dari dari X-nya ini Bang. Kerusuhan Ambon dulu Bang. Oh. Iya. Angkatan-angkatan yang dulu. Ustaz. Iya. Ya, dimana kita dihajar habis-habisan waktu itu. Ya. Berarti tahu lah ya kasusnya di sana waktu itu kayak mana ya? Ya, tahu lah Bang. Ya, sampai sekolah berpindah-pindah. Sampai saya kan orang Sulawesi juga Bang. Oh. Iya. Sulawesi Tenggara Bang. Sulawesi Tenggara. Iya. Kendari. Pernah kuliah di sana, tapi nggak selesai. Siap. Ini kampus baru dulu di Unhalo. Halo. Ya begitu aja Bang. Nanti saya nyimak terus. Baik. Biar saya turun ya Bang. Siap. Salam ya, Baik. Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Siap. nggak ngerespon itu orang itu. Gimana? Iya, saya WA juga centang 1. Bang Zuma udah turun ke itu? Udah pulang? Masih di ini tempat yang kemarin Bang. Insyaallah hari Ahad kalau nggak ada halangan. Saya di Lampung ini. Keliling bener abangku ini ya. Ustadz Alif jadi ikut besok. Ada Ustadz Alif. Abang di Lampung?
Iya. Cek. Lagi lihat sikonnya dulu, Pak Arif. Siap. Ya, Kontak aja nanti ya. anak minta disunat. Oh. Iya. Ya, ini ada Koi. Selamat sore, Koi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dulu bang, cuma nyapa aja bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Laban, coba dites. Buka mute-nya, Bang Laban. Ya. Udah aman. Aman ya? Dilanjut dulu Dinda Alif. Monitor. Monitor Gurunda. Iya, lanjut. Siap. Saya bikin kopi dulu, campur masako dulu nih. Pak Laban ini Kristen Makrifat, susah ini. Enggak, Susah. bukan marifat, logos lah, teologi logos. Jadi saya berseberangan dengan konsep-konsep konsili, saya berseberangan. Cuman kali aja imannya sudah di-upgrade. Pak Laban ini termasuk yang tidak mengimani kalau yang manusianya Yesus adalah Tuhan. Iya. Yang kalau sesuai kitabnya, Tuhan itu Yesus Kristus, harus ditekankan Kristusnya. Kalau hanya Yesus, gantung dia nanti jadi perdebatan. Loh, harus ditekankan Kristusnya. Iya. Bukan Yesusnya yang Tuhan, tapi Kristusnya. Kristus lah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, kan gitu. Yang lahir itu Kristus. Yang lahir itu tandanya, dan inilah tandanya bagimu, ayat 12-nya gitu. Iya, yang lahirnya itu Kristus kan? Iya, yang lahir hari ini telah lahir bagimu itu kapan saja bisa terjadi itu. Iya, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Nah, yang lahir di situ kan dinamai Kristus di situ. Disebut Kristus. Yang lahir itu berbentuk daging atau bukan? Daging. Nggak ada kita daging. nebak. Nggak ada Loh, daging. kok malah jadi nggak ada daging? Iya. Daging itu tanda Tanda apa? tanda Kristus. Gimana sih? Ya, Lukas 2 ayat 12, ya kan? Dan inilah tandanya bagimu, katanya. Jadi yang lahir itu Kristus yang dilahirkan di situ, bukan yang manusia, bukan? Yang dimaksud lahir di sini Lukas 2 ayat 11, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, bukan tubuh ini, bukan daging. Dagingnya yang dimaksud Yesus ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Nah, itu. Nah, kalau gitu makna dari Kristus itu apa, Pak Laban? Kalau sesuai Alkitab ya, makna Kristus 1 Korintus 8 ayat 6, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Kalimat Kristus. ya, kalau Kristus secara googling yang diurapi katanya kan, saya nggak sependapat itu. Nah, iya. Bang Laban, agak ngejauh sedikit dong. Itu suara yang ngobrol kenceng banget suaranya, gak enak didengar. Betul. Nah, makna dari Kristus itu sendiri kan yang diurapi oleh Tuhan. Ini sebenarnya kalau merujuk ke situ ya Pak Laban ya makin jauh. Yang diurapi oleh Tuhan di situ siapa? Yesus. Yang mengurapinya siapa? Tuhan. Tuhan mengurapi sesosok bayi yang baru lahir. Sehingga disebut gelarnya bukan sebagai bayinya Kristus. yang diurapi. Kan nggak pernah Yesus diurapi. Kapan diurapi coba? Lah, nggak pernah kan? makna dari Kristus kan yang diurapi oleh Tuhan. Nah itu yang salah. Saya nggak sependapat dengan itu. Nggak cocok. Oh beda. Ini Kristusnya beda. Iya. Makanya tadi saya kutip arti Kristus itu dengan 1 Korintus 8 ayat 6.
Artinya yang olehnya segala sesuatu, olehnya yang oleh yang satu segala sesuatu dijadikan. Kalimat sebenarnya yang lahir. Kalimat Allah itu yang lahir dari ide tadi ya, dari ide sama kau yang itu. sudah sederhana mudah dipahami dibikin ruwet sedemikian rupa. Pada awalnya seperti itu, karena ruwetnya maka dibuatlah itu. Gimana ini terlalu ruwet, maka diposisikanlah Yesus. Lah inilah Yesus ini kita jadikan. Nah, jadinya jadi berantakan kan. Di dalam kitab Anda kan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 nomor 3. Yang menjadikan di situ siapa? Ya kalimatnya lah yang menjadikannya. Bukan Sang Bapa, bukan? Bapak itu kan sumber kan. Ya, yang menjadikan segala sesuatu itu Sang Sumber atau bukan? Iya, sama pengetahuan itu kan mengeluarkan kalimat. Nah, jalan itu sebenarnya. Iya, Sang Maha itu kan yang menjadikan segala sesuatu. Iya. Nah, terus di 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Anda masih setuju dengan ayat itu? Iya. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadikannya siapa? Manusia itu apa tuh? Saya nggak setuju jika manusia yang masuk Yesus loh. Nah, saya nggak sependapat. Saya berdebat di situ. Kan tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti kan Dia di situ adalah Sang Bapa. Iya. Nah, terus firman itu telah menjadi manusia. Firman itu kan firman Sang Bapa kan? Iya, kalimatnya. Telah menjadi manusia. Yang menjadikan manusia ini siapa jadi pertanyaannya? Kalau saya begini, manusia itu apa artinya? Akal budi loh. Akal budi. Firman itu telah menjadi akal budi dan diam di antara kita. Itu yang diam di antara kita kan saat ini. Loh, bahkan di situ dalam bahasa Yunaninya shark loh, jadi daging. Nah, itu pendapat konsili, saya nggak setuju tuh. Waduh. Sama saya. Ya wis bikin konsili baru ya Pak Laban ya. Pada awalnya seperti ini sebenarnya, karena Trinitas yang pada awal mula dicetuskan Theophilus, ya Trinitas itu Allah, firmannya, kebiasaannya, nggak ada Yesus di situ. Nah ini yang memang ini pemahaman seperti ini bingung ya, awam pasti bingung, makanya dibuat konsili supaya ada logo-logonya, simbol-simbolnya, maka ditariklah Yesus. Yesus ini kita bagaimanakan, nah, gitu, kan begitu sejarahnya. Ini gimana lagi nih? Ini punya doktrin sendiri, punya corak sendiri, punya eksegesi sendiri. Bukan doktrin sendiri, pada awalnya seperti itu. Lah bukan, kan tadi saya nanya, kan bunyinya kan firman itu telah menjadi manusia. Yang namanya menjadi pasti ada yang menjadikan kan? Iya, tapi kalau di firman itu telah menjadi daging. Sasarannya Yesus salah. Karena ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Nah, itu jelas loh, nggak ada darah, nggak ada daging itu. Iya, berarti ada yang selain Yesus, itu ada. Ya kalimat, gitu. Kalau bagi teologi logos saja kalimat. Iya, artinya ada yang selain Yesus yang diperanakan bukan dari keinginan manusia, bukan dari darah, bukan dari keinginan seorang laki-laki, itu ada. Bukan cuma Yesus. Sana loh, nggak sana alurnya. Nah, gimana sih Pak Laban? Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman ini yang menjadikan segala sesuatu. Kalimat lah yang menjadikan segala sesuatu. Kalimat inilah yang ada di antara kita menjadi akal budi. Kan gitu. Bukan pada mulanya adalah Bapa yang menjadikan segala sesuatu, bukan? Iya. Ya iya, makanya kan saya bilang tadi. Kan Sang Bapa di dalam Kejadian 1, Sang Bapa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan gitu. Firmanlah Tuhan, jadilah terang. Nah, dengan Tuhan berfirman, apa yang dikehendakinya jadi sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Atas kekuasaan Tuhan, sesuatu yang dikehendaki Tuhan, dengan cara Tuhan berfirman jadi dia. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia berarti oleh Sang Pencipta itu. Sasarannya kalian kan selalu beda teologinya, makanya aku bilang tadi. Ini memang berbeda. Saya juga berdebat di sini di internal Kristen. Kacau itu, kacau. Kalau begitu Pak Laban,
Anda memahaminya Kristus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Penjelasannya kan ada di 1 Korintus 8 ini. Satu Korintus 8 lagi. Ini 1 Korintus 8 ayat 6 ini sering saya bawa ini di internal Kristen. Pada bingung semua. Membacanya saja pun nggak paham. Apalagi maknanya. Namun bagi Kenapa kita sih hanya namanya ada 1 satu Allah Korintus 8 saja. terus? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bukan hanya satu. Nah, kemudian apa itu? Bagaimana itu? Nah, yaitu apa? Bapa. Yang daripadanya, yang daripada Allah yang satu berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya, yang oleh Allah yang satu segala sesuatu telah dijadikan. Nah, kalimat ini bukan Yesus sebagai sosok daging, enggak. Ini yang saya perdebatkan dengan teman-teman Kristen. Nah, pada awalnya teologi itu seperti ini. Nah, tapi hal seperti ini susah, sangat susah itu dipahami awam, sangat susah. Karena awam itu harus ada bukti-bukti, logo-logo, simbol-simbol. Nah, Enggak gini. Pak Laban, 1 Korintus 8 nomor 6, Anda memahami posisi Yesus di situ sebagai apa? Nggak ada Yesus di sini, nggak ada. Yesus sebagai sosok nggak ada di sini. Oh, nggak ada Yesus. Nggak ada. Kan jelas ditekankan nggak hanya ada. satu Allah satu. Hanya ada satu Allah saja. Udah nggak ada yang lain, hanya itu. Cuman dibedah di sini, apa itu? Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Nah, itu disebut Bapa. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Itu disebut Yesus Kristus. Kalimat. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah yang satu itu kan kalimat. Nah, itu disebut Yesus Kristus. Nah, gitu. Saya baca ya. Dan ini terjemahannya lama ini kan. Tetapi kepada kita hanya ada satu saja, yaitu Bapa, maka segala sesuatu daripada dialah asalnya. Segala sesuatu dari Sang Pencipta asalnya, kan gitu. Iya. Ini kalau kita pakai terjemahan lama. Kalau kita pakai terjemahan baru, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan karena dia kita hidup. Ini fokusnya tetap kepada Allah yang satu, kepada yang lain. Nah, dalam Hanya terjemahan istilah lama saja. tadi disebutkan, disebabkan oleh ada Yesus, nih ya. Nih, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, oleh sebabnya lah ada segala sesuatu. Disebabkan karena adanya Yesus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Terbalik itu. Kalimat. Bukankah Allah yang satu menciptakan segala sesuatu dengan kalimat? Kan itu yang menciptakan segala sesuatu. Coba Bapak baca terjemahan kitabnya. Logikanya kan di situ. Berasal dari siapa segala sesuatu itu? Allah yang satu. Ah, Kan di iya. atas kan fokusnya. Namun bagi kita iya. ada satu Allah saja. Nah, cuman di sini Paulus memberikan istilah. Jika dari Bapa, dari Allah yang satu itu sumber segala sesuatu, itu disebut dengan sebagai Bapa. Jika yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, ya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalimatnya, itu disebut Yesus Kristus. Begitu logikanya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara beryesus gitu. Hah? Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara beryesus. Gak ada Yesus di sini, ya, jadi Kristen juga susah. Anda sendiri barusan nyebut Yesus juga. Yesus termasuk bagian dari segala sesuatu itu nggak hanya Yesus? istilah saja, istilah Enggak. bukan orang yang lahir dari Maria ini. Yesus Kristus itu adalah sebutan untuk yang olehnya, sebutan untuk Ini kan yang dibahas anak Maria, Pak Laban. Enggak, ya, Paulus nggak pernah membahas anak Maria. Nggak pernah bahas gitu. dia itu. Nggak pernah Ya, dia bahas berarti anak kita Maria. salah kalau gitu. Yang kita bahas anak Maria ini loh. Itu yang tadi saya bilang di awal sama Bang Juma. Nah, jadi saya lihat lucu-lucu aja. Yang dibahas logo-logonya, bukan logosnya. Itu yang saya maksud tadi.
Yang dibahas Iya. anak Maria, nggak ada hubungannya. Makanya berdebat. Nah, jadi yang Pak Laban bahas itu bukan Yesus, bukan anak Maria, tapi tentang Nggak firman ada. Tuhan. Nggak ada. Theophilus ya, pencetus triados, trinitas. Ya nggak ada. Gini masuk aja Yesus Pak Laban, itu. Pak Laban gini aja, maaf. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu pasti ciptaan Tuhan ya. Nggak bisa kapan diciptakan? kayak mana? Saya juga nggak diciptakan. Saya nggak diciptakan. Kapan saya? Bukan gini loh. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria ciptaan Tuhan atau bukan? Enggak betul itu. Enggak betul. Enggak betul. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa? Iya, manusia. Anak Iya, manusia. manusia. Manusia itu ciptaan Tuhan atau bukan? Gimana sih? Kalau merujuk kepada ini ya, 1 Korintus 8 ayat 6 yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Enggak, kan yang kalimat. dilahirkan oleh Bunda Kapan Maria lah? itu kan manusia. Kalau ditanya balik ya, Pertanyaan saya, manusia itu kapan- ciptaan Tuhan atau bukan? Kapan manusia diciptakan? Dengan berkata-kata? Enggak pernah. Misalnya saya, hari ini kau ciptakan Laban. Enggak pernah itu, enggak ada itu. Enggak ada. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria itu kan manusia. Manusia. Benar nggak? Iya, Manusia. Namanya siapa? namanya Yesus. Yesus. Ciptaan Tuhan atau bukan? Bukan. Saya juga Bukan. bukan ciptaan Tuhan saya. Enggak ada Nah, ciptaan faktanya itu. siapa? Nah, enggak ada faktanya. Saya ciptaan Tuhan. Kapan saya diciptakan? Terus Anda bukan ciptaan Tuhan, ciptaan siapa? Itu hanya pendapat iman yang seperti itu, enggak faktual itu. Kapan Tuhan berkata-kata ke orang tua saya? Ciptakan. Kuciptakan kau Laban katanya pada hari ini. Enggak ada itu. Itu saya Nah, ada kalau Anda karena bukan eros. ciptaan Tuhan, ciptaan siapa, Pak? Ya saya kan kreator juga saya. Saya kan pencipta di ide saya. Aduh, ya Allah. Manusia itu kan punya ide. Enggak. Manusia Enggak. manusia adalah makhluk yang berakal budi. Akal budi itu yang menciptakan dengan kata-kata dari pikiran kita. Kita mencipta. Kita mencipta loh. Kita Kan gini, mencipta. ada kalimat di kitab Anda itu begini. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Tuhan? Mungkinkah seseorang suci atau tahir di hadapan penciptanya? Nah, siapa yang menciptakan dia? Ini kan masalah menciptaan itu kan kalimat. Ini berhubungan dengan kalimat, bukan daging. Ini makanya jangan seret-seret ke daging. Angel. Iya, teologi logos seperti